Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan rasa aman, masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama dalam rangka mempelajari ilmu agama. Yang semoga dengan duduk bersama di majelis ilmu yang mulia menjadikan keimanan kita semakin meningkat dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa hadis terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hadis nabawi dan yang kedua adalah hadis qudsi. Hadis nabawi adalah hadis yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, takrir, bahkan kondisi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun susunan redaksi hadis qudsi tidak sama dengan Al-Quranul Karim. Kemukjizatan hadis qudsi tidak sama dengan Al-Quranul Karim. Meskipun dia sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah pada hadis nabawi banyak berbicara tentang masalah hukum, tentang masalah fikih dan syariah, maka di dalam hadis qudsi banyak membahas tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana seorang hamba membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya sehingga dia menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Wa in taqarraba ilayya 'abdi wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan." Muttafaqun alaih. Hadis ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang artinya adalah aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Ketika hambaku itu mengingatku, maka aku bersamanya. Apabila dia mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Apabila hamba tersebut mengingatku di suatu keramaian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengingatnya di tengah keramaian yang lebih baik daripada keramaian mereka. Apabila seorang hamba menekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Apabila hambaku mendatangiku dengan berjalan, maka niscaya aku akan mendatangi hamba tersebut dengan berjalan yang cepat. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 7405. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2675.
Tirmidzi dalam sunannya nomor 3603, Ibnu Majah dalam sunannya nomor 3822, dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3080. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada faidah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, kita coba menengok siapa kiranya sahabat yang merawikan hadis yang mulia ini. Yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, yang sangat indah ini, adalah sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi dari suku Daus. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi atau yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dilahirkan pada tahun 21 sebelum hijrah. Dan beliau ini ketika masa kecilnya dalam kondisi yang papa, dalam kondisi yang miskin bersama ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam pada tahun 7 Hijriyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berangkat ke Khaybar. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama-ulama sejarah apakah Abu Hurairah ikut perang Khaybar atau tidak, tapi pendapat yang rajih, yang lebih dekat dengan kebenaran, bahwa Abu Hurairah tidak ikut dalam perang Khaybar. Karena waktu itu Abu Hurairah datang ke Madinah sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Khaybar. Dia sampai di Madinah pada waktu salat subuh waktu itu, dan tidak ada yang menjadi imam kecuali salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala memeluk Islam tahun 7 Hijriah tersebut, maka dihabiskan waktunya dengan banyak mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir Abu Hurairah tidak pernah absen dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa kekhalifahan setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah sempat diangkat menjadi gubernur di Madinah, dan pada masa Khalifah Umar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diangkat sebagai gubernur di Bahrain, kemudian diturunkan oleh Umar karena karakter Abu Hurairah yang lembut, yang sibuk dengan ibadah. Pada suatu ketika Abu Hurairah ini diuji hafalannya oleh Marwan bin Hakam. Dipanggil Abu Hurairah oleh Marwan bin Hakam, diminta menyebutkan hadis-hadis yang dihafalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah ini kebiasaannya di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeberkan surbannya, sehingga tidaklah ada hadis yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Hurairah menghafalnya semua. Maka Marwan bin Hakam mengujinya, diminta Abu Hurairah untuk menyebutkan redaksi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta sekretarisnya untuk mencatat di balik tembok, di balik dinding yang tidak diketahui oleh Abu Hurairah. Persis setahun setelah kejadian itu, dipanggil lagi Abu Hurairah, kemudian disuruh mengulang hadis yang dia baca setahun yang lalu. Dan diperintahkan sekretarisnya untuk mengecek apakah sama hafalan Abu Hurairah tahun lalu dengan tahun ini. Setelah selesai dibacakan satu demi satu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu, apa kata sekretarisnya? Tidak ada satu huruf pun yang berbeda dari hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah tahun lalu dengan tahun ini. Ini menunjukkan kuatnya hafalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama hadis, muhadditsin, menobatkan Abu Hurairah sebagai sahabat terbanyak yang telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah hadis yang tadi kita bacakan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu banyak memiliki murid-murid di kalangan sahabat dan tabi'in, dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriyah di usia 79 tahun, dan jenazahnya dikuburkan di pemakaman di Baqi di Madinah. Itulah sedikit tentang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang sangat luar biasa yang telah meriwayatkan hadis qudsi yang mulia ini. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis qudsi yang mulia ini. Yang pertama adalah perintah
untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang pertama ini terambil dari potongan hadis ana inda dhanni abdi bi. Terambil dari potongan hadis, aku kata Allah Subhanahu wa taala tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Apa maksudnya? Aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, yang dimaksud bahwa Allah tergantung pada persangkaan hambanya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mampu berkuasa untuk memperlakukan hambanya sebagaimana persangkaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba berprasangka bahwasannya ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyangka bahwasanya Allah akan mengampuni dosanya ketika dia bertaubat, maka seperti itu pula lah yang akan dia dapatkan. Allah akan terima amal salihnya dan Allah akan ampuni semua dosa-dosanya dengan taubatnya. Akan tetapi sebaliknya, ketika ada seorang hamba yang menyangka bahwasanya Allah tidak akan menerima ibadahnya, Allah tidak akan menerima taubatnya karena dosanya sangat banyak, maka seperti itu pula yang akan Allah perbuat untuk hamba tersebut. Allah tidak terima ibadahnya dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi, wa in dhanna bi khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ketika hamba itu berprasangka baik, maka itu baginya. Artinya kebaikan itu untuknya. Dan apabila dia berprasangka buruk, maka persangkaan buruk pun itu akan kembali kepadanya. Maka dari sini akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, mengisyaratkan kepada kita pentingnya menghadirkan rasa raja, rasa harap di dalam suatu ibadah. Kita perlu berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ada rasa optimisme bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ada harapan bahwa doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Sangat banyak nas-nas dalil yang menyebutkan Allah akan menerima ibadah dari seorang hamba. Allah akan mengabulkan doa hamba dan Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ketika kita menghadirkan rasa harap di dalam ibadah, di dalam taubat kita, dalam doa kita, maka harus diiringi pula dengan rasa khauf, rasa takut. Takut doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena banyak kekurangannya. Takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurang khusyuk, karena kurang mutaba'ah. Kenapa perlu ada rasa khauf? Agar tidak muncul rasa ujub, rasa bangga diri bahwa kita adalah orang yang salih, kita adalah orang yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan terlena dan menggelincirkan seorang hamba pada lembah yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Perlu ada rasa khauf, dibangun rasa takut di samping rasa harap yang sudah ditumbuhkan. Dan seorang muslim adalah seorang yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya akan diterima oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ada rasa takut jangan-jangan ibadahnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di antara khauf dan roja itulah ibadahnya seorang hamba. Berada di antara harap dan takut, taubatnya seorang hamba. Dan ini berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap ibadahnya tidak diterima, doanya tidak dengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Tabi'in, tokoh tabi'in di Basrah, yaitu Al-Imam Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan dengan perkataan yang sangat indah, menggambarkan bagaimana hati seorang mukmin dan hati orang-orang munafik. Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri pernah mengatakan,
innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal wa innal munafiqa asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Kata Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu senantiasa berbaik sangka kepada Rabb-nya. Fa'ahsanal amal, sehingga mereka pun baik di dalam beramal. Mereka berhusnudzon kepada Allah, Allah akan menerima ibadahnya, mendengar doanya, sehingga mereka pun semangat dalam beramal, dalam bertakwa, dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi wa innal munafiqa asa'a dhanna bi rabbih. Adapun orang-orang munafik, mereka buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa asa'al amal, sehingga amalan mereka pun menjadi buruk. Memunculkan rasa harap, rasa raja dibandingkan dengan rasa khauf, terkadang ini perlu diunggulkan ya dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi kadang roja dan khauf itu seimbang dalam satu keadaan, kadang roja lebih tinggi dalam satu keadaan dibandingkan khauf, dan kadang khauf lebih tinggi dalam satu keadaan dibandingkan yang lainnya. Kapan seorang perlu memunculkan rasa harap lebih banyak, lebih unggul daripada khauf? Ketika dalam kondisi-kondisi yang positif, ketika dia lagi banyak hartanya, dalam kondisi yang menyenangkan, dalam kondisi-kondisi yang negatif ya, ketika dia dalam kondisi sakit, ketika dalam kondisi sakaratul maut, maka dia perbanyak rasa harapnya. Adapun ketika dalam kondisi yang negatif, dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang dia memiliki banyak harta, dalam kondisi yang dia sedang sehat, maka dia memperbanyak rasa rojanya, rasa harapnya, rasa khaufnya maksud ana. Taib, sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali dia telah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah dari Hayyan Abi An-Nadhar rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in. Dia pernah mengatakan, kharajtu a'idan li Zaid bin Aswad falakituhu Wathilata ibn al-Asqa wa huwa yuridu iyadatahu. Suatu ketika Hayyan Abi An-Nadhar ini keluar ingin menjenguk rekannya yaitu Zaid bin Aswad, dan di tengah jalan dia ketemu Wathilah bin al-Asqa, dan keduanya berjalan bersama-sama untuk menjenguk Yazid bin al-Aswad ya. Fadakhalna alaihi, maka masuklah kami ke rumahnya. Falamma ra'al Wathilata basata yadahu wa ja'ala yushiru ilaihi. Fa'aqbala Wathilatu hatta jalasa. Maka ketika sudah masuk dalam rumah tersebut, ketika melihat Wathilah ya, salah seorang sahabat Nabi, maka dibentangkanlah tangannya dan dia duduk. Duduklah Wathilah ini di dekatnya Yazid bin al-Asqa. Faqada Yazid bikaffai Wathilata fa'ajalahu ma'ala wajhi. Kemudian dipeganglah tangannya dan diusapkan ke wajahnya. Faqala lahu Wathilah, maka Wathilah bertanya kepada Yazid bin al-Aswad, kaifa dhannuka billah? Bagaimana sekarang persangkaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka qala, dia mengatakan, dhanni billahi wallahi hasan. Aku tidak punya persangkaan kepada Allah kecuali persangkaan yang baik. Qala, maka Wathilah mengatakan, fa abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bergembiralah engkau karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ana inna dhanni abdi bi in dhanna khairan wa in dhanna syarran. Aku tergantung dengan persangkaan hambaku. Kalau dia berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan kalau dia berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Jadi kadang rasa roja, rasa harap itu ditinggikan dalam kondisi-kondisi negatif, ketika seorang sakit, ketika dalam kondisi susah, terutama dalam kondisi sakaratul maut. Demikian pula sebaliknya, ketika kondisinya adalah kondisi yang menyenangkan, maka rasa khauf ditinggikan, diunggulkan daripada rasa roja. Itu pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil. Pelajaran yang kedua yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia tersebut adalah menetapkan adanya
ma'iyatullah, menetapkan adanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan senantiasa bersama dengan hambaku ketika dia mengingatku. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma'iyatul ammah, yang kedua adalah ma'iyatul khasah. Ma'iyatul ammah adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya secara umum, dan itu berlaku untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ma'iyatul ammah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengawasi seluruh makhluknya dengan ilmunya, dengan peliputannya, dan dengan penglihatan. Allah tahu semua makhluk-makhluknya, baik itu yang mukmin maupun yang kafir, dan seluruh makhluk-makhluk yang lainnya. Itu adalah ma'iyatul ammah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup. Yang kedua adalah ma'iyatul khasah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus kepada orang-orang yang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka, akan menjaga mereka, akan melindungi mereka. Dan ketika mereka minta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan permohonannya, Allah akan berikan pertolongannya. Ma'iyatul khasah tidak akan Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Kalaulah ma'iyatul ammah adalah sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, adapun ma'iyatul khasah adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang akan Allah lakukan ketika Allah menghendakinya. Allah pilih di antara sekian hambanya mana yang akan dijadikan oleh Allah untuk mendapatkan ma'iyatul khasahnya, yang akan dilindungi, dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita kaitkan dengan hadis ini, wa ana ma'au idza dzakarani, aku akan bersamanya ketika hamba itu mengingatku, maka maksudnya aku akan menolong, aku akan melindungi hamba tersebut ketika hamba tersebut mengingatku. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia tersebut. Kemudian yang ketiga, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis ini adalah keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini terambil dari potongan hadis, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalaulah hambaku mengingatku pada dirinya, maka niscaya aku akan mengingatnya pada diriku. Maksudnya adalah apabila seorang hamba itu mengingat Allah Subhanahu wa taala kesendirian di dalam hatinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya dengan cara memberikan pahala yang tidak diketahui oleh hamba siapapun. Allah berikan pahala yang besar yang khusus untuk hamba tersebut yang sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, dalam kesendiriannya tersebut, dengan pahala yang sangat besar. Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah bisa dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dan itu sebaik-baik zikir kata Imam An-Nawawi, dan bisa juga dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Mengucapkan astaghfirullahal azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la haula wala quwata illa billah, dan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Ketika seorang hamba membaca ini dalam hatinya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingatnya. Maksudnya Allah akan berikan pahala yang tidak diketahui oleh hamba siapapun. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian. Disebutkan dalam hadis di atas, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalaulah hambaku itu mengingatku dalam satu keramaian, dalam sebuah tempat yang ramai, maka niscaya aku akan mengingatnya, akan menyebutnya di tengah keramaian yang lebih baik daripada keramaian yang ada pada hambaku tersebut. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hamba di dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaian yang ada pada hamba tersebut.
Maksudnya, ketika seorang hamba ini mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaiannya, bukan dalam kesendiriannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat, menyebut hamba tersebut di kalangan para malaikat, di kalangan para nabi, di kalangan para syuhada yang ada di langit yang tinggi di sana. Kalaulah seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian manusia, makhluk, maka Allah akan sebut manusia tersebut, hamba tersebut di kalangan para makhluk-makhluk yang terbaik, yaitu para nabi, para syuhada, dan di kalangan para malaikat-malaikatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang lainnya, la yadhkuruni 'abdun fi nafsihi illa dzakartuhu fi mala'in minal malaikati wa la yadhkuruni fi mala'in illa dzakartuhu fir rafiqil a'la. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba mengingatku kecuali aku akan mengingatnya di tengah-tengah kelompok malaikatku. Dan tidaklah seorang hamba itu mengingatku di dalam keramaiannya, kecuali aku akan mengingatnya di Rafiqil A'la, di penduduk surga yang tertinggi, yaitu surganya para nabi dan rasul, serta para syuhada. Ini adalah pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam keramaian. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai para hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Allah mencintai hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis di atas, wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalaulah hamba itu mendekat kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Kalau dia mendekat kepadanya satu hasta, niscaya aku akan mendekat kepadanya satu depa. Satu jengkal seperti ini. Adapun satu hasta adalah jarak antara ujung jari sampai siku-siku. Adapun satu depa adalah luas bentangan dua hasta dan dua lengan ditambah dengan dada. Jadi sepanjang ini. Itu satu depa. Maksudnya adalah ketika seorang hamba berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melakukan berbagai amalan-amalan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatinya dengan rahmatnya, dengan taufiknya, dengan pertolongannya, mencurahkan rahmat kepada hamba tersebut sebelum hamba tersebut memintanya. Ketika seorang itu mendekatkan diri kepada Allah, maka rahmat Allah lebih cepat datang kepadanya sebelum hamba tersebut memintanya. Ketika hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya jauh lebih cepat sebelum permohonannya selesai diucapkannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai para hamba yang mendekatkan diri kepadanya. Baik, sebelum kita masuk pada pelajaran yang terakhir, pelajaran yang keenam, kita coba murajaah dulu 5 pelajaran yang sudah kita keluarkan dari hadis yang sangat indah, hadis tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Ada 5 pelajaran yang sudah kita sebutkan. Apa saja itu? Ya. Iya, silakan, Bu. Perintah untuk berbaik sangka kepada Allah. Perintah untuk berbaik sangka kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua? Menetapkan adanya ma'iyatullah. Menetapkan adanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya. Ma'iyatullah tadi terbagi berapa, Bu? Terbagi 2. Terbagi 2. Yang pertama adalah Ma'iyatul ammah. Ma'iyatul ammah. Dan yang kedua? Ma'iyatul khasah. Ma'iyatul khasah. Ma'iyatul ammah berlaku untuk seluruh makhluk. Adapun ma'iyatul khasah hanya untuk orang-orang yang beriman. Luar biasa. Baik, kemudian yang ketiga apa? Keutamaan berzikir mengingat Allah. Keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hamba akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaan mengingat Allah di tengah keramaian. keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian, yang mana ketika hamba itu berzikir mengingat Allah dalam keramaiannya, Allah akan mengingat, menyebut hamba tersebut di kalangan para malaikatnya. Luar biasa. Baik, kemudian yang kelima, Allah SWT mencintai para hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Masya Allah, mumtaz.
Allah akan mencintai para hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika hamba itu baru melakukan amal salih, Allah akan mendatangkan rahmatnya, pertolongannya, penjagaannya, taufiknya kepada hamba tersebut. Kemudian yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang sangat indah ini, bahwa ketaatan yang sedikit dibalas dengan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diambil dalam potongan terakhir dari hadis tersebut yang berbunyi, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan, niscaya aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala datang lebih cepat dibandingkan hamba tersebut mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba melakukan sedikit ketaatan, dia baru melakukan baca Quran yang sedikit, sholat sunnah sedikit, infak yang sedikit, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membalas dengan pahala yang lebih banyak dari infak yang dia keluarkan. Karena satu infak dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Seorang hamba yang melakukan satu amalan yang sedikit yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas dengan pahala yang sangat luar biasa. Semakin banyak kadar ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya pun akan semakin berlimpah pula. Potongan hadis yang akhir ini juga mengisyaratkan kepada kita, apabila ada seorang hamba yang melakukan ketaatan dengan berjalannya, seperti misalnya melakukan tawaf, melakukan sa'i, berjalan ke masjid, berjalan menghadiri majelis ilmu yang itu membutuhkan jalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan pahala yang sangat luar biasa. Karena dia berjalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid, di majelis-majelis ilmu tersebut. Maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rahmatnya dengan lebih cepat kepada hamba tersebut. Meskipun para ulama menyebutkan bahwa yamshi, berjalan dalam hadis ini bukan merupakan batasan, tapi hanya salah satu contoh ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya hamba tidak melakukan ibadah ketaatan bukan dalam bentuk jalan, misalnya dengan membaca Al-Quran, dengan berinfak, bahkan dengan sholat, maka itu masuk di dalam berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bahwasanya di poin yang ke-6 ini, bahwa ketaatan tersebut itu akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain yang tidak dalam bentuk jalan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, fa'aktsirud du'a, maka hendaknya dia perbanyak doa ketika sujud. Jadi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dalam hadis ini disebutkan dengan cara memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Jadi berjalan hanyalah salah satu contoh amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, 6 pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis yang sangat mulia, yang sangat indah, hadis tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mampu membuka hati kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita senantiasa menyibukkan hati kita dengan husnudzan kepada Allah, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hal yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Ustadz, dari Sydney nih. Malaikat bisa menghalangi atau menghambat doanya manusia untuk sampai ke Allah. Apakah itu benar Ustadz? Sedangkan malaikat itu kan makhluk yang paling nurut gitu ya. Iya. Ustadz ya. Taib, penjelasannya jazakallah. Wa jazakumullah khairan. Taib, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa dari Sydney ya. Tentang hadis malaikat itu bisa menghalangi doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ketahui akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, bahwa hadis qudsi ini secara derajat hadis dia sama dengan hadis nabawi. Hadis qudsi itu ada yang derajatnya sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif, bahkan ada pula yang maudhu, yang palsu. Bahkan mayoritas hadis-hadis qudsi itu kebanyakan bukan diriwayatkan dari jalur mutawatir, tapi dari jalur yang ahad.
Ini kalau kita lihat secara kualitas hadis ya. Jadi secara umum hadis qudsi sama dengan hadis nabawi. Sehingga ada hadis qudsi yang dhaif, ada hadis qudsi yang hasan, ada hadis qudsi yang sahih. Kembali lagi dalam pertanyaan tadi bahwa bagaimana dengan hadis tadi? Wallahu taala alam, sepanjang yang kami tahu ya, karena hadis qudsi sudah dibukukan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau mengumpulkan sahih hadis qudsi. Ada sekitar 150-an hadis yang beliau kumpulkan Syekh Mustafa Al-Adawi, dan itu dinisbahkan sebagai hadis-hadis qudsi yang sahih. Di sisi yang lainnya akhwati fillah, juga tidak sedikit hadis-hadis qudsi yang dhaif. Hadis qudsi yang dhaif. Dan wallahu taala alam, kami belum pernah mendengar hadis yang disebutkan tadi itu termasuk di dalam hadis-hadis yang derajatnya sahih sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama pengumpul hadis-hadis qudsi. Karena hadis qudsi itu kalau dikumpulkan jalur periwayatannya dengan pengulangan redaksi hadis sampai 540-an atau 550-an hadis, tapi ketika diringkas jalur-jalurnya, artinya redaksi yang semakna itu tidak diulang, maka sekitar 150-an hadis saja yang sahih. Dan itu sudah banyak pembukuannya. Jadi wallahu taala alam, mungkin perlu dicek lagi kevalitan hadis tersebut. Baik, kemudian terkait dengan matan atau isi hadis tersebut yang mana malaikat menghalangi doa dari para hambanya, ini juga menyelisihi nas-nas dalil yang ada ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum", berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya. Dan hadis-hadis yang banyak yang menyebutkan bahwa Allah mendengar, Allah akan mengabulkan doa hambanya, terutama ketika dilakukan di dalam waktu-waktu yang mustajab, di sepertiga malam terakhir, ketika hujan turun, ketika antara adzan dan iqamah dan yang lainnya. Jadi secara matan pun, secara isi hadis itu pun juga bertentangan dengan riwayat atau nas-nas dalil yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silahkan yang lainnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini dari Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu, dari Melbourne. Iya, saya hanya mau menanyakan, ketika seseorang itu mengatakan, oh doa saya ini diterima, berarti kita kan berprasangka baik bahwa memang Allah sayang dengan kita, kemudian doa kita dikabulkan gitu. Iya. Kemudian bagaimana kita menyikapinya ketika seseorang itu dia itu seperti, jika dia bercerita itu kan berarti kayak ujub ya, ujub atau apa itu, atau kita hanya harus berprasangka baik gitu loh. Oh, masya Allah. Iya Bu. Siap. Jadi antara ujub dengan berprasangka baik tadi Bu ya. Pertanyaannya begitu ya Bu ya. Iya. Siap, ya, masya Allah. Barakallahu fikunna, luar biasa. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mungkin berkaitan dengan permasalahan ini ya. Itu di akhir surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu maka fahaddits, maka ceritakanlah, maka beritahukanlah kepada orang lain. Menceritakan nikmat itu termasuk dalam tahadus bin nikmah ya, termasuk di dalam apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Tetapi di sana ada batasan-batasannya agar tidak masuk dalam kondisi ujub yang tadi disebutkan oleh penanya. Seorang yang ingin tahadus bin nikmah, ingin menyebutkan nikmat-nikmat yang dia dapatkan, di antaranya terkabulnya doa tadi misalnya, alhamdulillah dia minta anaknya lulus sekolah dan akhirnya juga sekarang lulus. Kemudian diceritakan kepada orang lain, dia minta anak, minta keturunan, kemudian alhamdulillah dia diberikan keturunan. Ketika akan diceritakan dalam rangka tahadus bin nikmah, maka ada beberapa syarat yang perlu dipahami supaya tidak tergelincir dalam ujub tadi, merasa bangga diri atau bahkan menceritakan ya, sum'ah, menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Taib, apa syaratnya atau apa hal-hal yang perlu diperhatikan? Yang pertama, dia harus menisbahkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mendengar semua permintaan hambanya dan seterusnya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat tersebut harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala datangnya. Jadi bukan semata-mata dari ikhtiarnya. Jadi misalnya ada seorang yang lama tidak memiliki keturunan, dia sudah berusaha secara medis dan seterusnya, dan pada akhirnya dia punya keturunan. Maka seandainya dia ingin menyebutkan ikhtiarnya itu, maka penyebutannya itu yang belakangan.
Setelah disebutkan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa hambanya, Allah akan mengabulkan permohonan kita meskipun itu mustahil. Kemudian ditempuhlah cara-cara yang syar'i yang sesuai dengan ilmu medis sehingga akhirnya punya keturunan. Maka disebutkan nikmat itu, disandarkan nikmat itu datangnya kepada Allah, bukan dari usaha dia. Kemudian yang ketiga, agar tidak masuk dalam hal-hal yang terlarang dalam tahadus bin nikmah adalah tidak atau kekhawatiran untuk munculnya hasad, iri itu tidak ada. Jadi itu jadi pertimbangan ya. Jadi misalnya nih kita atau seorang itu menceritakan dia punya keturunan di hadapan orang yang sudah lama dia tidak punya keturunan. Sehingga yang muncul adalah hasad. Kekhawatiran hasad ini maka tidak boleh tahadus bin nikmah. Sehingga jangan sampai seorang itu berhujah dengan tahadus bin nikmah berusaha menceritakan kebaikannya tapi justru membuahkan hasad, iri, dengki dari orang yang lain. Jadi kita diperintahkan untuk menceritakan kebaikan, tetapi dengan syarat-syarat semacam tadi, itu diantaranya adalah menisbahkan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikhawatirkan akan muncul hasad dari orang yang diceritakan kebaikan yang sudah kita lakukan tersebut. Wallahu taala alam. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Aku Nana Salwa dari Brisbane. Dari Brisbane. Ini di luar. Iya. Iya, silakan, Bu. Ini di luar. Iya, boleh, Bu. Silakan, Bu. Untuk wanita di rumah boleh nggak sholat syuruk? Sholat isyraq ya? Iya, isyraq. Taib, Nah, setelah fajar. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus dari Brisbane ya. Apakah boleh seorang wanita itu melakukan sholat isyraq ya? Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap dalam tempatnya itu sampai terbit matahari, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah tamah, sempurna, dan sempurna. Taib, Masya Allah, keutamaan sholat isyraq yang sudah kita mengenalnya. Pertanyaannya adalah, apakah boleh seorang wanita yang di rumah melakukan sholat isyraq tersebut? Jawabannya, kalau pertanyaannya boleh tidaknya maka diperbolehkan. Akan tapi, kalau pertanyaan diteruskan, apakah keutamaannya akan mendapatkan keutamaan yang sama seperti yang disebutkan dalam hadis itu, maka ini butuh perincian. Banyak nas-nas dalil yang menyebutkan keutamaan tertentu, yang mana keutamaan itu tidak akan didapatkan dengan sempurna kecuali setelah terpenuhi syarat dan rukunnya. Contohnya begini. Ada hadis yang menyatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan keutamaan puasa selama 1 tahun. Muncul pertanyaan, apakah boleh seorang itu berpuasa Syawal hanya 3 hari, 4 hari, atau 5 hari? Tidak, genap 6 hari. Jawabannya boleh. Tapi dia tidak akan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu mendapatkan keutamaan puasa selama 1 tahun itu. Jadi paket itu, mendapatkan puasa 1 tahun itu harus terpenuhi syarat-syarat yang ada dalam hadis itu. Yaitu genap puasanya selama 1 bulan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal. Sama dengan hadis yang tadi kita sebutkan, apabila ada seorang ummahat, seorang akhwat, dia melakukan sholat isyraq saja, dia tidak sholat subuh di masjid, dia tidak itikaf di masjid, maka ini boleh. Tapi keutamaannya tidak akan sama dengan seperti yang disebutkan dalam hadis yang mendapatkan keutamaan haji dan umrah sempurna, dan sempurna. Seperti itu. Jadi keutamaan itu harus satu paket, yaitu dia berjamaah di masjid, kemudian dia itikaf di masjid sampai terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat baru mendapatkan keutamaan haji dan umrah sempurna, dan sempurna. Wallahu ta'ala alam. Silahkan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Ini dari Canberra. Dari Canberra, Masya Allah. Silahkan. Ya, pertanyaannya, ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kita mendatangi rumah ibadah non-muslim untuk mengikuti kegiatan yang sifatnya umum, sama sekali tidak ada kegiatan keagamaan di dalamnya, dan ini juga diadakannya oleh pemerintah gitu. Karena mungkin di daerah tersebut tempat yang paling memadai adalah di sana begitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan.
Baik, Masya Allah. Ada pertanyaan yang luar biasa dari Canberra ya tadi. Tentang bagaimana hukumnya seorang muslim atau muslimah hadir di tempat ibadah orang-orang yang non-muslim. Bukan dalam rangka untuk ibadah ya. Hukum asalnya mendatangi tempat-tempat seperti ini diperbolehkan ya. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan akan terlarangnya. Bahkan ada satu cerita yang mengisyaratkan akan kebolehan hal tersebut. Yaitu kisah yang dibawakan oleh para mufassirin ketika menjelaskan tentang sababun nuzul turunnya surat Al-Fil di juz 30 itu. Waktu itu ya dikisahkan dalam banyak kitab-kitab tafsir, diantaranya adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim itu, bahwa waktu itu ada rencana dari seorang raja itu ingin membuat saingan saingan dengan Ka'bah ya, yang menjadi poros umat Islam, terutama orang-orang di Jaziratul Arab waktu itu. Dia ingin membuat sebuah tempat ibadah yang besar yang menjadi poros dunia, saingan Ka'bah. Ringkas cerita, datanglah seorang orang Arab yang datang ke tempat itu, kemudian dia membuang kotoran di sana dan raja akhirnya marah besar. Akhirnya dilakukanlah agresi untuk merobohkan Ka'bah. Ringkas ceritanya begitu. Yang menarik dalam kisah ini bahwa ada kedatangan orang Arab yang di tempat tempat ibadah orang-orang non-muslim itu, dan itu tidak menjadi catatan oleh para ulama kita. Seandainya itu merupakan perkara yang tidak dibenarkan, maka para ulama akan berikan tadzkir, akan berikan peringatan bahwa itu tidak diperbolehkan. Tapi wallahu taala alam, sepanjang yang kami tahu, karena itu bukan masalah ibadah, hanya sekedar mendatangi, maka diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Wallahu taala alam. Ya, silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan dari Waalaikumsalam KL, warahmatullah. Dari KL, dari Kuala Lumpur. Nggak bisa hadir hari ini, Kuala Lumpur. Bisa Ustaz, katanya ada lockdown kembali. Oh, Masya Allah. Taib, silahkan. Pertanyaan dari Kuala Lumpur. Bagaimana dalam pandangan hukum Islam bila seorang dokter kandungan menyampaikan materi dalam suatu seminar dengan tema menyikapi permintaan pemilihan jenis kelamin untuk bayi dalam merencanakan kehamilan. Di sini dokter menyampaikan tips dan trik dari segi bidang kedokteran untuk merencanakannya. Apakah hal tersebut menyimpang dari agama Islam, Ustaz? Ajaran Islam. Masya Allah. Barakallahu fikunna. Pertanyaan yang bagus ya dari Kuala Lumpur. Apakah boleh seorang dokter itu menyampaikan trik-trik medis untuk mendapatkan jenis kelamin tertentu untuk anak ya? Apakah itu laki-laki ataukah perempuan? Taib. Ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim bahwa disebutkan di sana bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib itu kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui yang ada di rahim kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mufassirin itu membawa tafsiran itu dengan tidak mengetahui jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Tapi mufassirin yang lain menyebutkan bahwa yang tidak diketahui di situ adalah takdirnya. Apakah nanti dia itu tercipta laki-laki ataukah perempuan, bahagia ataukah sengsara, itu tidak diketahui dengan pasti. Baik, kembali dalam pertanyaan, apakah boleh dokter menyampaikan hal seperti ini ya? Kalaulah yang disampaikan oleh dokter tersebut berdasarkan ilmu yang mapan ya, artinya berdasarkan sekian eksperimen dan itu terbukti berhasil dengan keberhasilan sekian persen, 80%, 90%, maka itu diperbolehkan. Karena manusia diberikan kemampuan untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu, untuk berusaha. Meskipun hasil yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika disebutkan trik-trik tertentu dan itu mengikuti eksperimen, mengikuti keilmuan yang mapan, maka ini tidak menyelisih nas-nas dalil. Adapun tetap meskipun seorang itu berusaha dengan sungguh-sungguh mengikuti yang disampaikan oleh dokter tersebut, ketika Allah menghendakinya jenis kelaminnya berbeda dengan keinginannya, maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah pembahasannya adalah tentang usaha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang usaha itu akan bersamaan dengan takdir, tapi terkadang pula usaha tidak sama dengan apa yang Allah takdirkan. Jadi bagaimana sikap kita? Seorang muslim tetap berusaha menempuh sesuatu yang mendatangkan maslahat kepadanya secara logika dia. Artinya secara nalar dia ini bermanfaat. Dia misalnya ingin mendapatkan anak laki-laki untuk meneruskan usahanya. Dia ingin mendapatkan anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangganya di belakang, misalnya begitu. Maka dia cari.
meskipun dia harus meyakini nanti yang akan terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diperbolehkan menyebutkan trik-trik tertentu karena itu adalah bentuk ikhtiar, mengoptimalkan ikhtiar, dan tetap yang akan terjadi adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sikap yang baik. Karena di dalam masalah takdir, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, itu ada kelompok Jabriyah ya yang mengatakan bahwa mereka ini ya pasrah apa saja ya, pasrah bagaimanapun yang terjadi sesuai dengan takdir. Jadi seolah-olah manusia tidak punya kehendak, dan ini adalah pendapat yang salah. Itu menyelisih dengan nas-nas dalil yang ada. Yang benar adalah manusia itu bisa berusaha, manusia punya kehendak, manusia itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, meskipun yang akan terjadi tetap sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Putaran kedua sekarang dari Sydney. Putaran lagi, kedua. Ustaz. Ada berapa kota yang hadir Bu? Kok cuman sedikit? 1, 2, 3, 4, 5 sama KL 5 Ustaz. Oh, ada 5 ya. Alhamdulillah sudah selesai satu putaran ya. Udah. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Silahkan. Ya. Pertanyaannya, kalau dibilang kita harus selalu berzikir dalam hati Ustadz, apakah itu dalam hati apa harus dilafazkan walaupun pelan gitu Ustadz? Berzikir ya? Sebagai amalan. Iya, zikir. Zikir dalam hati itu dilafazkan atau tidak? Jazakallah khair. Wa iyakunna. Baik. Tentang masalah zikir, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pada asalnya yang dimaksud dengan zikir itu adalah dengan dilafatkan. Meskipun itu lirih, meskipun itu pelan suaranya, misalnya astagfirullah, 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 la haula wala quwata illa billah, itu terlafat begitu. Karena memang zikir itu menyebut begitu. Jadi dia menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Akan tapi ketika kondisinya tidak memungkinkan ya, misalnya seorang ini sedang berada di kamar mandi gitu, dia ingin mengawali mandi junubnya dengan basmalah, maka dalam hati, maka dia bismillahnya di dalam hati. Jadi kembali lagi bahwa hukum asal yang disebut dengan zikir adalah dilafatkan dengan lisan meskipun itu lirih, meskipun itu sirih. Tapi ketika tidak memungkinkan dalam kondisi-kondisi tertentu, maka dia menyebut Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Misalnya dalam tempat-tempat yang tidak suci, yang kotor, maka dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Itu juga termasuk bagian dari zikir. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Wa dzakarullaha dzikran katsira, dan mengingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Zikir itu, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakunallah, bentuknya banyak ya. Ada zikir itu seperti membaca kalimah-kalimah thayyibah. Zikir itu dengan membaca Al-Qur'anul Karim, zikir dengan mempelajari hukum-hukum Allah, dan banyak lagi yang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassirin ketika menafsirkan firman Allah di surat Al-Munafikun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian menjadikan kalian lalai dari zikir kepada Allah. Dan barang siapa yang melakukan seperti itu, niscaya dia termasuk orang-orang yang merugi. Zikir itu bentuknya banyak. Bisa dengan hadir di majelis ilmu juga bagian dari zikir, sehingga disebut halaqatul dzikr, membaca Al-Qur'an, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, membaca kalimah thayyibah, itu semua adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh dengan lisan, ini hukum asalnya, dan boleh dengan hati ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan. Wallahu taala a'lam. Maaf Ustadz, melanjut itu kalau kamar mandi di sini itu banyak kamar mandi yang toiletnya terpisah gitu Ustadz. Jadi kalau cuma yang untuk mandi aja itu kategorinya boleh nggak berzikir di dalamnya? Di tempat terpisah itu ada buang hajat nggak di situ? Nggak Jadi ada, kan ada yang kamar mandi itu yang terpisah. besar ya, yang untuk menuju ke ruangan inti toiletnya itu perlu jalan, dan di situ orang nggak ada buang air kecil, nggak ada itu. Seperti itu desainnya. Iya, nggak ada terpisah, pintunya juga terpisah gitu Siap. Ustadz. Baik, intinya begini akhwati fillah, yang tidak boleh untuk menyebut kalimah-kalimah thayyibah di hammam, di kamar mandi itu adalah di tempat inti buang hajatnya. Sama dengan begini ya, misalnya ada kamar mandi di masjid gitu, jarak antara tempat wudhu dengan kamar mandi itu bersebelahan aja, dan dipisah hanya dengan pintu. Di tempat wudhu itu yang tidak ada orang buang hajat di situ, maka itu boleh
membaca doa ketika wudhu atau membaca doa sebelum masuk kamar mandi, di situ boleh. Tapi sudah berada di kamar mandinya maka tidak boleh. Nah, sama dengan masalah tadi, kalau kamar mandinya ini besar banget sehingga ini tempat hanya untuk orang mengeringkan badan ya, tidak ada buang hajat di situ, maka diperbolehkan membaca doa sebelum kamar mandi, maka boleh. Adapun di tempat yang inti buang hajatnya maka tidak diperbolehkan, karena tempat itulah yang terkesan kumuh, yang terkesan kurang baik untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di sana. Iya, seperti itu akhwati fillah. Iya, silakan yang lainnya. Iya, Ustadz ini dari Brisbane. Dari Brisbane, silakan Bu. Menyambung yang tadi tahadud bin nikmah, iya. Itu kan ada hadisnya jin tidak bisa menyerupai Rasulullah. Iya. Lalu bagaimana hukumnya ada orang yang menceritakan bahwa dia bertemu dengan Rasulullah di mimpi, tetapi ketika ditanyakan, maksudnya belum pernah membaca biografi Rasulullah secara tuntas, jadi tidak bisa menggambarkan Rasulullah itu seperti apa. Jadi kira-kira mimpinya itu beneran apa gimana gitu. Masya Allah. Penjelasannya Ustaz ya. Tapi yang dijelaskan itu secara fisik sama dengan yang disebutkan dalam hadis, Bu. Yang dia lihat dalam mimpi. Dia bilangnya gini, jadi Rasulullah ini tidak ditunjukkan wajahnya seperti apa, tapi ya biasalah mungkin bersinar apa gimana gitu. Siap. Jadi kalau yang seperti ini itu bagaimana gitu? Apakah mimpinya benar ya? Baik, Masya Allah, luar biasa tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di antara bentuk kecintaan seorang Muslim dan Muslimah adalah ingin bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ingin dipertemukan di surga Firdaus Al-A'la. Tapi bagaimana dengan seorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, yang tadi disebutkan bahwa jin tidak bisa menyerupai bentuk asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sangat banyak nas-nas dalil yang menyebutkan tentang fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tinggi beliau, bagaimana perawakan beliau, dan seterusnya. Itu ada hadis. Bahkan ada satu kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi yang diberi judul dengan Syama'il Muhammadiyah, yang banyak menceritakan tentang kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau yang disebutkan itu ciri-cirinya sama, maka semoga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti yang disebutkan dalam hadis begitu. Tapi kalau ternyata ciri-cirinya bukan, maka itu sepertinya salah ya, dianggapnya itu Rasulullah padahal itu bukan. Taib. Poin yang terpenting yang ketiga adalah apapun yang terjadi ketika seorang muslim dan muslimah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak bisa mempengaruhi syariat. Yang kita khawatirkan ketika seorang bermimpi dengan Rasulullah, anggap saja memang ciri-cirinya benar, kemudian ada syariat yang baru yang dia dapatkan dalam mimpi tersebut, misalnya amalkan doa ini, baca zikir ini dan itu, ketika akan melakukan ini, maka ini menyelisih nas dalil, jadi tidak bisa. Kalau itu arahnya ke sana, maka tidak dibenarkan. Jadi tidak bisa dengan mimpi tersebut menjadikan ada tambahan syariat di dalam agama Islam yang mulia ini. Adapun ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah, menyemangati dia agar banyak beribadah, banyak berbuat baik kepada kedua orang tua, maka itu positif. Tapi kalau sampai ada perubahan syariat dengan pertemuannya itu, maka itu tidak diperbolehkan, bahkan itu bisa jadi adalah salah satu tipuan syaitan. Yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, terlepas itu mimpi bertemu dengan Rasulullah atau bukan ya, karena ciri-ciri yang masih perlu ditimbang dengan nas dalil, maka yang terpenting adalah bagaimana seorang muslim dan muslimah itu tidur dengan aturan sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berwudu dulu sebelum tidurnya. Dia baca ayat kursi sebelum tidurnya agar tidak diganggu syaitan. Dia melakukan ruqyah fardiyah, membaca Al-Falaq, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan zikir-zikir yang lain. Itu Masya Allah jauh lebih penting. Karena ketika seorang berada melakukan amalan tersebut, apakah dia nanti bermimpi dengan Rasulullah atau tidak, maka melakukan amalan itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa yang semoga kita termotivasi untuk mengamalkannya. Itu doa yang dibaca ketika seorang itu menjelang tidur ya. Itu Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta.
Doa ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah diijazahkan oleh Nabi langsung kepada salah seorang sahabatnya. Apa keutamaan baca doa ini sebelum tidur? Kata beliau, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ketika tidur membaca doa ini, kemudian dia meninggal di malam hari itu, maka dia meninggal dalam kondisi fitrah, dalam kondisi Islam. Rasulullah berpesan kepada sahabat tadi, jadikan ucapan ini, doa ini sebagai akhir ucapanmu di hari itu. Subhanallah, sebuah doa yang sangat indah, yang semoga kita bisa mengamalkan doa tersebut biidnillahi azza wa jalla. Taib, silakan yang lainnya. Ustadz, ini dari KL kembali putaran kedua, Ustadz. Alhamdulillah, silakan dari KL. Apakah dibolehkan melakukan boikot terhadap pembelian produk makanan atau barang lain yang diproduksi oleh negara kafir yang sering menghina Islam, walaupun sudah ada logo halal, Ustadz, dari makanan tersebut? Taib. Masya Allah. Barakallahu fikunna. Iya, terkait dengan pemboikotan ya produk-produk orang kafir, maka kita sebagai seorang muslim tetap harus ada barok ya, berlepas diri dengan kekufuran. Ketika perbuatan-perbuatan itu menyimpang dari hal-hal yang dibenarkan dalam syariat, maka kita berlepas diri. Adapun dalam urusan muamalah, dalam urusan jual beli, maka diperbolehkan seorang muslim itu bermuamalah dengan yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 10 tahun ketika tinggal di Madinah, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Ketika di Madinah itu, dan di Madinah kita tahu ya ada pasar besar Bani Qainuqa, hipermarketnya kota Madinah waktu itu. Yang mana kata Imam As-Sawqani bahwa para sahabat atau Imam As-San'ani, para sahabat waktu itu, bahkan Rasulullah SAW ini transaksinya di sana. Dan di pasar Bani Qainuqa itu adalah pasar besar yang mayoritas penjualnya adalah orang-orang Yahudi. Dan beliau bertransaksi dengan biasa saja. Artinya diambil dalil oleh para ulama bahwa bermuamalah, membeli produk orang kafir, berinteraksi dengan mereka dalam jual beli ini diperbolehkan. Adapun dalam masalah boikot ya, dalam masalah boikot, wallahu ta'ala alam, yang kami ketahui, para ulama-ulama kita tidak ada yang sepanjang yang kami tahu ya, tidak ada yang menyarankan dalam hal tersebut. Hal tersebut justru akan merugikan kaum muslimin ya. Bentuk kebencian atau ketidakpuasan kita dengan kekufuran bukan diwujudkan dalam bentuk seperti itu, tapi diwujudkan dengan tidak tasyabuh dengan mereka, tidak memberikan kecintaan kepada mereka, tidak memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama mereka. Itu diantara bentuk bara. Jadi bukan bentuk bara adalah dengan memboikot produk orang-orang non-muslim yang mungkin telah melakukan kesalahan kepada kaum muslimin. Jadi tetap bermuamalah seperti biasa, kita berbarok berlepas diri dari mereka, kita tidak tasyabuh dengan mereka, tidak menamai anak-anak mereka dengan anak-anak kita dengan nama-nama mereka, dan kita berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, silahkan kalau masih ada yang lainnya. Putaran ketiga, Ustadz. Oh, Masya Allah. Sudah putaran ketiga ini ya. Alhamdulillah. Iya, cepat Ustadz. Luar biasa. Pertanyaannya, kalau nanti di Siratul Mustaqim itu kan gelap ya Ustadz. Iya. Adakah amalan khusus untuk memberikan cahaya gitu Ustadz? Taib, Masya Allah. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah. Pertanyaan luar biasa ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, tentang sirat ya. Sirat, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, baru Allah bentangkan setelah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan neraka jahanam. Kita tahu ya, dalam perjalanan manusia nanti di kehidupan setelah kematian, manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya menuju ke mahsyar. Kemudian mereka di mahsyar itu, tempat yang tidak ada yang tinggi menjulang dan tidak ada yang dalam menjurang, semuanya rata itu, Allah akan datangkan neraka jahanam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam. Neraka jahanam akan mendekat dengan mahsyar. Kemudian akan didatangkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendekat di neraka jahanam tersebut. Maka saat itu tidak ada jalan untuk menuju surga kecuali harus dibentangkannya sirat. Wa yudrabu sirat, kemudian kata Nabi, dibentangkanlah sirat itu. Dibentangkan sirat di atas neraka jahanam yang sangat besar. Sebagaimana kita tahu ya, neraka jahanam itu ditarik oleh 70.000
tali kekang, yang satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Sangat besar sekali. Maka saat dibentangkan sirat itu, maka manusia digiring, atau setelah dibentangkannya sirat itu, maka manusia digiring menuju ke dalam neraka, atau menuju ke arah neraka jahanam tersebut. Dan pendapat yang kuat di dalam masalah ini bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki iman, langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk lewat di atas sirat. Yang menjadi permasalahan atau sedikit berdiskusi di kalangan para ulama-ulama akidah adalah apakah orang-orang munafik itu lewat di atas sirat atau tidak ya. Sebagian mereka menyatakan bahwa orang munafik tidak naik di atas sirat. Tapi sebagian dari mereka merinci karena munafik itu bertingkat-tingkat. Ada nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, dan ada nifak amali, nifak secara amalan, perbuatan. Seperti berdusta, mengingkari janji, itu nifak amalan. Maka ketika nifak itu hanya nifak amali, tidak batal imannya, maka dia masih lewat sirat. Adapun ketika nifaknya menjadikan dia keluar dari agama Islam, nifak i'tiqad, maka dia tidak diberikan kesempatan untuk naik di atas sirat. Taib. Ada satu ayat yang menjadi renungan kita dalam pertanyaan yang diajukan tadi di putaran yang ketiga ini ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman di dalam surat itu yang menyatakan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa kami. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Potongan ayat ini akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyebutkan tentang perintah untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, surat terakhir di juz 28 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat nasuha. Dan semoga dengan taubat itu Allah ampuni dosa-dosa kalian. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari yang tidak akan dihinakan Nabi dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian disebutkan doa tersebut, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Penulis kitab tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir ya, ketika menjelaskan ayat ini, doa itu akhwati fillah disebutkan, doa tersebut adalah doa yang diucapkan oleh seorang mukmin ketika melihat ada orang munafik yang berjalan di atas sirat, kemudian cahayanya Allah padamkan. Jadi ada dua keadaan yang berbeda ya. Kalau di padang mahsyar itu kondisinya terang karena matahari Allah dekatkan 1 mil dan sangat panas. Adapun di neraka jahanam dan di sirat itu kondisinya gelap gulita sehingga orang butuh cahaya. Orang ada yang punya cahayanya yang sebesar gunung, ada yang sebesar ibu jarinya, itu yang paling kecil, dan berbagai macam bentuk cahaya yang lainnya. Orang-orang munafik ketika dia jalan di atas sirat, kemudian cahayanya Allah padamkan sehingga dia tidak bisa melihat dan akhirnya terjerumus dalam neraka. Saat melihat orang-orang munafik jatuh dalam neraka, orang-orang yang beriman mengatakan, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Maka dari sini akhwati fillah diambil satu isyarat oleh para ulama kita bahwa di antara yang menyebabkan padamnya cahaya ketika di sirat adalah dosa-dosa terutama kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, Inna ad-dulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi kalau ditanya apa amalan supaya kita bisa selamat di sirat, di antara amalan yang perlu kita perhatikan adalah jangan berbuat kezaliman. Baik itu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan dan dosa-dosa yang lainnya, ataupun kezaliman kepada sama manusia, karena itu bisa memadamkan cahaya. Kemudian yang berikutnya ada dibahas oleh para ulama tafsir tentang apa kaitan ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah dengan sirat pada hari kiamat. Ini kan sama-sama menggunakan kata-kata sirat ya, jembatan. Ihdinas siratal mustaqim dengan sirat pada hari kiamat. Jawabannya, sirat di dalam ayat itu berbeda dengan sirat yang ada pada hari kiamat.
Ya, ihdinas siratal mustaqim menurut tafsiran para ulama adalah Islam, Al-Quran, dan yang lainnya ya. Bukan jembatan pada hari kiamat kelak. Bukan sirat yang disebutkan pada hari kiamat kelak. Tetapi meskipun itu berbeda secara fisik ya, secara maksud, tapi saling terkait. Barang siapa yang ketika di dunia mengikuti ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah, maka dia akan dimudahkan ketika melewati sirat pada hari kiamat. Sejauh apa ketaatannya dalam ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah, maka sejauh itu pula kemudahannya di dalam melewati sirat pada hari kiamat. Jadi sederhananya, semakin orang itu mengikuti Islam dengan kafah, mengikuti Al-Quran dengan baik, maka dia akan semakin mudah berjalan di atas sirat. Dan semakin dia menyimpang dari Islam, semakin menyimpang dari Al-Quran, maka semakin sulit di dalam melewati sirat pada hari kiamat. Dan ini menjadi amalan yang kedua. Apa amalan yang perlu kita siapkan untuk menghadapi sirat? Yaitu kita ittiba, kita mengikuti syariat Islam yang sempurna dengan cara yang menyeluruh. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Dari mana Bu? Saya dari Brisbane Pak. Dari Brisbane lagi. Baik, tafadhali, silakan Bu. Saya mau bertanya, ini tentang mimpi. Iya Bu. Tentang mimpi. Tentang mimpi saya dari kecil, saya seperti tersiksa dengan mimpi-mimpi. Masya Allah. Tapi dari kecil itu, jadi kecil itu sebelum akil balik. Jadi sebelum akil balik itu kan saya belum apa ayat kursi, belum ngaji juga masih ikro gitu tuh saya sudah mendapatkan mimpi-mimpi ini. Itu mimpi-mimpi ini sejenis sampai saya dewasa tua sekarang sejenis itu yang mimpi itu seperti beban kayak berat banget mimpinya itu seperti saya kecapean tuh mimpinya itu capek. Mimpi itu begini sudah tua segini saya sebelum tidur sudah sholat isya sudah masih dalam wudhu juga ayat kursi sudah hafal dua-dua lain tapi dia tetap saja mimpi itu datangnya tuh kadang tidak setelah tidurnya sudah lama, kadang baru 1 detik tidur itu sudah datang, nyerbu gitu loh. Mimpinya itu kadang melihat sesuatu yang tidak bagus atau kayak orang Jawa juga sering erep-erep itu itu kayak saya itu kayak mau dibunuh atau didesak-desak dari kiri kanan, tenggorokan, kaki semua ditarik kiri kanan, itu menyiksa saya teriak mau bangun. Akhir-akhir ini sedikit berkurang, jadi dia seperti datangnya tuh setahun sekali gitu. Tahun ini terakhir sudah setahun Pak. Itu karena bagaimana itu mimpi itu? Baik, mohon maaf Bu, dulu apa pernah ada amalan-amalan misalnya melakukan ritual tertentu, datang di tempat-tempat keramat tertentu seperti itu? Ada seperti itu enggak? Mungkin pernah diajak serombongan grup di kampung misalnya mendatangin tempat tertentu, di bawah, tapi itu di bawah akil balik saya. Ketika masih tahun kecil? Mungkin itu ke Sunan. Saya yang sering berkali-kali itu ke tempat makam. Sunan. Ke makam, ke kuburan ya? Iya. Oh iya. Itu waktu kecil itu ritual dari penduduk kampung saya. Kalau sebelum Lebaran itu ziarah ke makam itu. Itu saya tuh sebelum akil balik itu sudah pergi ke situ. Iya. Dan saya pakai baju anak-anak waktu itu karena saya teman saya itu anaknya Pak Ustadz yang membawa rombongan kita. Dan tidak ada ritual-ritual yang macam-macam ya Bu, hanya sekedar ziarah gitu. Berdoa saja. Saya tuh main-main di kuburan aja sama teman saya. Jadi ikut, tapi semua berdoa, tangan saya juga ikut. Baik. Gitu. Siap, Masya Allah. Satu, Pak. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikunna, luar biasa. Iya, ada pertanyaan ya tentang seorang yang sering bermimpi buruk tadi ya, terutama di sekarang di usia-usia yang sudah senja, yang sudah sepuh ya. Baik, perlu kita ketahui ya bahwa di antara dampak dari seorang yang dimasuki jin ya, di antara dampaknya adalah tadi suka bermimpi-mimpi yang buruk ya, jatuh dari ketinggian, kemudian diancam mau dibunuh, kalau itu berasal dari jin yang jin putih begitu, maka akan melihat sesuatu yang putih-putih ya, ular putih dan semisalnya. Itu di antara salah satu dampak dari seorang dirasuki jin ya.
Dan itu bertingkat-tingkat levelnya. Ada yang levelnya itu yang biasa ya, artinya masih level rendah begitu dengan mudah dikeluarkan. Ada yang sudah level tinggi. Biasanya yang sudah level tinggi itu karena ada ritual-ritual yang bisa mendatangkan jin. Dan itu tidak bisa dikeluarkan dengan mudah kecuali dengan orang yang memiliki kapabilitas keilmuan yang mapan, yang tinggi. Ana ambil contoh, dulu kita punya rekan waktu di Ma'had ya, bukan untuk menyebutkan aibnya tapi sekedar mengambil ibrah dari kejadian beliau. Jadi beliau ini punya satu ritual ya, ritual untuk mendekatkan dirinya lah kepada Allah menurut versi beliau. Sehingga akhirnya sampai beliau menceritakan ruhnya itu sering keluar ya, bahkan 4 kali waktu itu keluar, dia bisa menghilang dan seterusnya macam-macam. Dan dia merasa sudah menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menurut dia waktu itu. Sampai kapan dia tahu kondisinya ada penyimpangan? Waktu itu dia masuk di Ma'had kita, di Ma'had Umar bin Khattab. Kemudian dia masuk di jurusan tahfidz, dia berusaha menghafal Al-Qur'an. Ketika dia menghafal itu dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang ya tidak sopan begitulah, untuk tidak layak untuk didengarkan. Dan itu merasa ada kekuatan lain. Ringkas cerita, anak ini ya, rekan ini ternyata selama ini ritual dia itu mengundang jin sampai bisa menjadikan dia keluar rohnya, bahkan bisa menghilang dan semisalnya, itu ternyata jin. Dan itu tidak bisa diruqyah dengan ruqyah biasa. Bagaimana caranya? Dan anak ini ketika ikut pengajian, terutama kajian-kajian tauhid, maka dia akan merasa panas, merasa tidak nyaman begitu. Anak pernah mengajak dia di sebuah majelis ilmu, kajian tentang tauhid, maka dia keburu-buru ingin minta pulang. Bagaimana solusinya? Seperti itu, yang pertama murnikan tauhidnya. Jadi ketika tauhid itu murni, ibadah hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pelan-pelan godaan-godaan atau gangguan-gangguan jin akan pergi. Dan itu butuh waktu yang lama. Tapi ini efektif. Kemudian yang kedua, coba lakukan ruqyah mandiri. Seperti misalnya membaca ayat kursi, kemudian meniupkan di tangan dan mengusapkan di anggota badan setelah dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika tidur. Ketika seorang ini kondisinya akan tidur, maka dia berwudu dulu. Dia berusaha untuk membersihkan dirinya. Mungkin memang cara ini tidak langsung ya, tidak langsung menghilangkan, tapi pelan-pelan bisa, semoga bisa menghilangkan apa yang tadi disebutkan sebagai gangguannya. Jadi wallahu taala alam, semoga itu prediksi yang salah. Jadi kalau memang itu sering, maka kemungkinan adalah dari gangguan jin yang masuk. Dan jin itu ada banyak ya. Jadi satu orang itu bisa kadang jinnya itu bisa masuk di tangan, bisa masuk di mata dan yang lainnya, ada banyak. Jadi tergantung ritual apa yang sudah dilakukan yang menyimpang sehingga jin itu berada di situ. Dan mungkin kalau memang kondisinya sudah merasa sangat terganggu, mungkin bisa meminta untuk diruqyahkan kepada orang lain meskipun ini tidak direkomendasikan. Tapi sebaiknya lakukan dulu ruqyah mandiri dengan cara-cara yang disyariatkan, dengan ikuti aturan-aturan syariat ketika akan tidur. Semoga dengan demikian maka pelan-pelan mimpi buruk itu bisa dihilangkan. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Wallahu taala a'lam. Iya, silahkan kalau ada lagi yang lainnya. Ya, dari Melbourne lagi ini Ustadz. Silakan Bu, dari Melbourne Bu. Menyambung pertanyaan tadi tentang boikot suatu produk dari negara kafir. Iya Bu. Bagaimana sebaiknya seorang muslim kita tuh bersikap terhadap situasi yang sekarang lagi ramai ya, seperti di negara tertentu yang dengan alasan kebebasan menggambar, boleh membuat kartun tentang Nabi kita gitu. Iya. Dan orang-orang kan berpendapat setidak-tidaknya kita memboikot produk mereka gitu. Nah, iya, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan sebagai seorang mukmin gitu loh. Siap. Masya Allah. Barakallahu fikunna. Baik, bagaimana sikap kita ketika menghadapi orang-orang yang mencela, yang melecehkan Nabi kita Muhammad SAW? Kita melihat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Pencelaan orang kafir, penghinaan orang kafir kepada Rasulullah SAW tidak hanya pada hari-hari ini saja, tapi sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan itu terjadi pada fase-fase awal dakwah Rasulullah SAW,
Ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, beliau pernah diletakkan kotoran unta di atas tangkuk beliau dicela, bahkan ketika di Taif beliau dilempari dengan batu, dan banyak lagi penyiksaan bahkan pencelaan untuk Rasulullah SAW. Bagaimana yang beliau lakukan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah beliau memboikot? Apakah beliau marah kepada orang-orang kafir? Rasulullah SAW mencontohkan ketika waktu itu beliau datang di Taif, dan itu adalah fase-fase yang sangat miris bagi beliau, sebagaimana ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kapan kiranya fase dakwah yang paling menjadikanmu sangat merasa berat begitu? Kemudian Rasulullah menyebutkan beliau berangkat ke Taif, tidak ada satu orang pun yang menerima dari orang Taif, bahkan lempari batu sampai kena ke kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari dengan malaikat gunung, yang kalau mau akan diangkatkan 2 gunung itu akan ditimpakan kepada mereka, sehingga mereka tidak melakukan penghinaan, perendahan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah ingin, berharap dari mereka akan hadir, akan keluar keturunan-keturunan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bagaimana sikapnya para sahabatnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela oleh ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Hurairah itu setelah beliau masuk Islam, ibunya masih belum muslim, dan ibunya selalu mencela, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Abu Hurairah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang bersedih. Beliau menyampaikan kondisi yang sedang dialaminya. Kemudian Rasulullah mendoakan, dan Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Waktu itu ibunya sedang mandi, sedang keramas. Setelah itu ibunya keluar dengan menyatakan 2 kalimat syahadat. Rasulullah tidak mencela ibu Abu Hurairah, tidak memarahinya dan semisalnya. Bagaimana sikap kita dalam kondisi semacam ini? Sikap kita adalah kita tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara ittiba, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita berusaha tidak tasyabbuh, tidak terjebak dengan hal-hal yang menyerupai orang-orang kafir. Itu sudah sebagai bentuk penghindar, sebagai bentuk berlepas diri kita dari apa yang mereka lakukan. Apa kata orang-orang Yahudi ya? Orang-orang Yahudi ketika berada di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Rasulullah suka membersihkan halaman depan rumahnya. Jadi Rasulullah itu suka menyelisih orang-orang Yahudi sampai dalam masalah kebersihan halaman depan rumahnya. Jadi Rasulullah membersihkan halaman depan rumahnya. Apa kata orang-orang Yahudi? Mereka mengatakan tidaklah ada satu perkara yang kita milikinya kecuali dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti menyelisih kita. Jadi dengan perbedaan Rasulullah dengan orang-orang kafir dalam masalah syariat ya, kalau orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi waktu itu salatnya tidak menggunakan sandal, Rasulullah menggunakan sandal, maka itu diantara bentuk penyelisihannya, itu sudah cukup menjadikan mereka kecewa dan tidak dilampiaskan dalam hal-hal yang lainnya, diantaranya seperti memboikot produk. Rasulullah tetap melakukan jual beli di pasar Bani Qainuqa beserta para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi kembali lagi, apa yang kita lakukan? Kita tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat-syariatnya, beribadah, memurnikan ibadah kepada Allah, mengikuti syariat Nabi, dan tidak tasyabbuh, tidak mengikuti syariat orang-orang yang kafir. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu, dari mana ini? Ada pertanyaan dari Canberra. Dari Canberra, Masya Allah. Silahkan Bu. Ya. Pertanyaannya, jika seorang istri memiliki sejumlah uang ia sendiri, kemudian ia berkata kepada suaminya ingin membeli sesuatu. Gimana Bu? Istri punya uang? Istri punya uang kemudian? Ya, istri punya uang, kemudian dia berkata kepada suaminya bahwa dia ingin membeli sesuatu. Sesuatunya itu bukanlah barang yang tidak diperbolehkan, hanya saja bahan primer. Kemudian istri minta pendapat suaminya bilang jangan, tidak perlu. Kemudian apakah istri harus jangan apa Bu? Suaminya tadi bilang apa? Suaminya bilang tidak perlu. Tidak perlu, na'am. Suaminya bilang jangan, tidak. Apakah istri harus mendengarkan kata suaminya itu, atau sebenarnya tidak apa-apa membeli
barang tersebut. Baik. Jazakallah khair. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Baik, ada pertanyaan yang menarik ya tentang istri punya uang, kemudian dia ingin membeli sesuatu tapi suami tidak mengizinkan dengan alasan itu tidak diperlukan. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya ya oleh salah seorang sahabat, ayyun nisa'i khairun. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri seperti apakah, wanita seperti apakah yang baik itu? Yaitu istri seperti apa yang baik itu, wahai Rasulullah? Di antaranya kriteria istri yang baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istri yang taat ketika engkau memerintahkan. Dan ketaatan ini umum akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, mencakup semua ketaatan selama tidak dalam hal yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam permasalahan tadi, ketika istri itu izin kepada suaminya, kemudian suaminya itu dengan berbagai pertimbangan tidak mengizinkan, maka istri yang baik, istri yang soleh itu mengikuti apa kata suami. Bahkan mohon maaf ya, dalam hal-hal yang agak ekstrim ya, misalnya orang tua itu ingin berkunjung ke rumah anaknya yang perempuan, kemudian suami tidak mengizinkan, ini kan agak ekstrim ya, maka tetap istri harus mengikuti instruksi suaminya. Maka bilang ke orang tuanya, mohon maaf sepertinya kami belum bisa dijenguk. Seperti itu. Artinya hak seorang suami untuk ditaati itu jauh lebih besar daripada kepada kedua orang tuanya setelah si wanita tersebut menikah. Meskipun kalau bisa tidak dibenturkan dalam kondisi yang dilematis itu akan jauh lebih baik. Cuman kembali lagi dalam pertanyaan bahwa seharusnya seorang istri itu senantiasa mentaati suaminya kecuali di dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara-perkara yang mubah yang diperbolehkan maka ikuti apa kata suami. Terkadang ya permasalahan itu muncul dalam rumah tangga itu dengan melalui hal-hal yang sepele semacam ini. Ketika seorang istri atau seorang suami istri akan pulang kampung, ini ke kota suaminya dulu atau ke kota istri dulu, itu mereka bisa berdebat, bisa berselisih dalam waktu yang tidak pendek ya. Padahal hanya sekedar mana yang didulukan. Seharusnya seorang istri ikut apa kata suami. Suami ingin mengecat rumah dengan warna biru misalnya, karena suami suka warna biru muda. Istri sukanya warna hijau misalnya, ikut suami sudah, ikut suami. Dan kadang mengikuti seperti ini, kadang seorang itu agak berat ya. Karena ini berlawanan dengan keinginan dia, maka pasang niat dalam hati mengikuti suami ini. Meskipun agak berat, itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan orang-orang yang akan masuk surga dari pintu mana saja yang akan dia kehendaki? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang muslimah itu menjaga salatnya 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjah, dia jaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha. Yang keempat, dia taati suaminya. Maka pada hari kiamat akan dikatakan kepada dia, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Maka perhatikan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan seorang istri kepada suami menjadikan sebab dia diizinkan untuk masuk pintu surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan di surga itu ada 8 pintu. Betapa beruntungnya ketika ada seorang muslimah yang bisa memilih dari pintu mana saja yang dia dikehendaki untuk masukinya. Jadi dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, istri hendaknya bersabar dan niatkan ketaatan kepada suami itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, masih ada lagi yang lainnya? Sydney ada. Sydney masih ada lagi? Ada. Silakan, Bu. Oke. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Nah, ini mungkin buat tema Ustaz. Suaranya agak putus-putus ya, Bu. Kalau ini suami keadaan tidak bekerja. Suaminya bekerja, ya. Tidak bekerja, Ustaz. Oh, tidak bekerja, iya. Soalnya putus-putus, Bu, di sini suaranya. Iya. Ya, Ustaz. Iya, silakan.
suaminya tidak bekerja, Ya, dia suami tidak mempunyai bekerja. anak lebih dari 2 ya Ustaz. Terus si istri ini kepengen untuk membantu biaya rumah tangga. Iya. Jadi si istri ini bekerja sembunyi-sembunyi Ustaz. Cuman dia setiap keluar rumah dia bilang mau main ke rumah si A, begitu Masya Ustaz. Allah. Tidak bilang Iya, bekerja ya? dianterin. Iya, nggak bilang bekerja, diantarin sama si suami. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Masya Allah. Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Baik, di antara haknya istri atau hak suami atas istri maksud Ana adalah istri hendaknya membantu suaminya ya. Sampai disebutkan kisah yang sangat masyhur ya, kisahnya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha yang menjadi istri dari sahabat yang mulia Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Zubair bin Awam adalah salah seorang sahabat yang dijamin surga. Salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga. Kondisi rumah tangga Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu dengan Asma binti Abu Bakar ini kondisi ekonominya ya bisa dikatakan menengah ke bawah begitu. Ekonominya agak pas-pasan begitu ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama sejarah. Si Asma binti Abu Bakar ini beliau membantu suaminya, dialah yang mengurus kuda-kuda suaminya, dia membantu untuk mencarikan air untuk suaminya dan sebagainya, berbeda dengan istri-istri yang lainnya. Maka itu dijadikan dalil oleh para ulama bahwa di antara hak suami atau kewajiban istri kepada suami adalah istri berusaha untuk membantu suaminya, tentunya dalam kadar yang dia mampu begitu. Termasuk dalam masalah tadi ya, masalah ekonomi, masalah penghasilan keluarga. Ketika memang suami itu kondisinya memang kurang, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka istri hendaknya membantu suaminya. Tapi ingat ya, posisi istri adalah membantu, bukan istri itu justru malah menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya hanya sekedar boleh saja. Ada perkataan yang sangat indah ya dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani ini pernah mengatakan, istri yang solihah bukanlah istri yang tenggelam dalam urusan dunia, tetapi ia meluangkan waktumu untuk urusan akhirat. Jadi istri itu bukan suaminya dagang, sukses dia pun ikut dagang juga, sehingga akhirnya sama-sama tenggelam dengan dunia, tapi dia bantu suaminya agar suaminya sempat untuk sholat duhur, suaminya sempat untuk sholat berjamaah, tidak terlalu capek dalam mencari harta. Sifatnya sekali lagi hanya sekedar bantuan. Maka membantu suami adalah salah satu kewajiban istri. Yang menjadi penekanan dalam pertanyaan tadi, hendaknya istri menyampaikan apa adanya. Jadi tidak menutup-nutupi. Karena kita khawatir ya, sepandai-pandainya orang menutupi rahasia, pada saatnya akan terbuka juga. Ketika suami tahu ternyata selama ini istrinya sedang bekerja, dan seterusnya, mungkin suami akan tersinggung. Sebaiknya disampaikan saja, duduk, sampaikan keadaannya bagaimana, dan itikat baik seorang istri ingin membantu suaminya. Insya Allah ketika disampaikan dengan cara yang santun, kemudian saring dialog antara suami dan istri, insya Allah akan bisa dipahami. Jadi membantu suami adalah hal yang utama, yang mulia, tapi kejujuran juga tetap harus dijaga. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya kalau masih ada. Pertanyaan dari Pak Ustadz. Dari mana Bu? Iya, dari Pak Ustadz. Ada dari seorang Pak. dokter Ustadz Iya. yang bekerja. Pak baru sekali ini ya pertanyaannya. Kebetulan ada titipan pertanyaan ini. Oh, Masya Allah. Silakan Bu. Ada seorang dokter Ustadz yang bekerja di rumah sakit, baik umum maupun private. Cuman kadang-kadang yang menjadi pikiran buat dokter ini Ustadz, kadang-kadang dia memberikan obat suntik, baik itu yang penebal atau obat yang untuk sebelum operasi dan lain-lain, itu ternyata setelah dia baca sebagian itu ada ingredientnya itu dari bahan alkohol, ada kandungan alkoholnya Ustadz. Yeah. Kadang-kadang juga ada gelatinnya, yang mana gelatin itu bukan dari barang yang halal gitu ya, dari bukan tumbuhan, bukan cuma dari animal gitu. Nah, yang jadi pikiran dia nggak bisa mengelak karena itu obat-obat udah disiapkan. Nggak mungkin dia akan memilih gitu Ustaz. Terus gimana hukum seorang dokter ini Ustaz? Ini jadi pikirannya dia gitu. Ustaz. Baik, Masya Allah. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Iya, bagaimana dengan medis yang harus menggunakan bahan-bahan yang secara umum itu bertentangan dengan syariat ya. Misalnya mengandung alkohol, memabukkan dan yang lainnya ya. Iya, ini sempat dibahas oleh para ulama kita ya tentang menggunakan bahan-bahan tersebut.
kalau memang ringkasnya ya dari pembahasan itu, kalau memang bisa menghindari penggunaan barang-barang bahan-bahan tersebut maka itu lebih utama. Tapi kalau tidak bisa dalam kondisi-kondisi yang darurat untuk menyelamatkan nyawa atau kalau tidak akan muncul madarat yang lebih besar, maka diperbolehkan dengan kadar yang sebatas darurat saja. Misalnya begini, ketika seorang akan melakukan operasi, kalau tidak dilakukan bius ya, dan mungkin di antara obat bius itu mengandung penghilang akal dan seterusnya, maka ini akan lebih madarat lagi. Dia akan tersiksa dengan sakitnya dan seterusnya. Maka ini diperbolehkan untuk menggunakan obat-obat tertentu atau obat-obat tersebut dengan alasan darurat semacam tadi. Tapi kembali lagi, kalau memang obat itu bisa ditinggalkan, bisa memilih yang lain yang bahan-bahannya lebih sesuai dengan syariat, maka itu jauh lebih utama. Kembali lagi dengan masalah dokter tadi, bagaimana kondisi dia itu sebagai profesi ya, yang kadang hampir tiap hari dia melakukan itu, maka sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ketika sebagai seorang dokter mampu untuk menghindari itu, untuk memilihkan yang lebih baik, maka dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, ya adanya obat hanya itu, dan ini untuk keselamatan pasien, untuk kebaikan, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, antum masih ada waktu apa udah ibu-ibu udah selesai apa yang silakan pastikan dulu mereka sudah tidak ada lagi tanya kan? Terakhir mungkin. Kalau masih bisa Kak Evi. Ini dari Mas Sidney ya? Iya, Sidney nyambung yang pertanyaan tadi katanya. Oh, bentar. Brisbane ada nggak itu Brisbane? Oh, udah ya, udah kalau gitu Sidney silakan ya. Terakhir ya. Baik, mungkin sebelum yang Sidney Bu ya, saya bacakan mungkin kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Nawawi ya, untuk menambahkan tadi yang pertanyaan dari Perth ya. Karena pertanyaan tunggal dari Perth ini kayaknya perlu jawaban spesial ini. Taib, disebutkan di situ ada obat bius dan segala hal yang menghilangkan akal boleh digunakan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak atau darurat. Misalnya ketika digunakan dalam operasi pembedahan. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada dalam kitab Fathul Bari dan juga Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi. Fathul Barinya di juz 10 halaman 80, sedangkan di Al-Majmu' di jilid 3 halaman 8. Artinya untuk supaya lebih memantapkan dokter tadi bahwa ketika darurat maka itu diperbolehkan. Taib, silakan dari Sidney. Ya Ustadz, menyambung yang tadi Ustadz pertanyaan, ini kalau kan kita harus dengan itikat baik bicara sama suami. Iya. Ya kan, padahal ini suami alhamdulillah ngerti agamanya Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ya, istrinya itu nggak ngerti kenapa dia nggak mau bekerja gitu Ustadz. Oh, Masya Allah. Katanya dia mau take care orang tuanya gitu Ustadz. Mau apa Bu dia? Merawat orang tuanya. Oh, merawat. Maksudnya kalau orang tuanya perlu kemana-kemana dia yang nganterin gitu Ustadz. Siap. Kan di dalam Islam seharusnya lelaki itu harus bekerja. Menafkahi, na'am. Jazakallahu khair Ustadz. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Baik. Bagaimana kiranya kalau suami itu tidak mau menafkahi ya? Iya, kalau suami tidak mau menafkahi maka ini diantara bentuk kezaliman suami kepada istrinya. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita bima anfaqah, karena infak yang sudah dia keluarkan, karena uang belanja yang sudah dia nafkahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang tidak punya pekerjaan tertentu itu menafkahi istri-istrinya. Jadi bagaimana seorang suami ketika dia tidak menafkahi maka itu adalah sebuah kezaliman, dan itu adalah kewajiban yang harus dia lakukan. Tapi mungkin ya pendekatannya tidak pendekatan yang saklek seperti itu, mungkin coba dikomunikasikan lagi. Itikat baik seorang suami yang ingin merawat orang tuanya, membantu orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya pun harus dikompromikan dengan kebutuhan rumah tangga. Mungkin istri dan suami bisa melakukan kerja online ya, sehingga tidak tersita waktunya untuk bekerja atau bisa menemani orang tua, tapi tetap harus ada penghasilan. Coba dibicarakan baik-baik dulu, karena sampaikan realitanya ya, bahwa kebutuhan itu juga cukup besar untuk bertahan hidup anak-anak kita, pendidikan anak kita juga butuh biaya. Maka semoga dengan dialog seperti ini tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Tapi sekali lagi, suami yang tidak menafkahi istrinya maka itu diantara bentuk kezaliman. Seandainya bisa dibicarakan lebih baik dan ada sumber pemasukan yang lain, semoga bisa mengembalikan
kondisi keharmonisan rumah tangga seperti semula. Ya, seperti itu Bu, kira-kira Bu. Afwan Ustadz, boleh saya menambahkan? Silakan Bu. Ya, di sini di Australia itu untuk yang carer, untuk yang merawat orang tua seperti itu, oleh pemerintah dibayar, Ustadz. Yang istrinya ya? Enggak, jadi kalau dia take care orang tuanya, atau anaknya, atau istrinya, itu pemerintah memberikan bayaran. Oh, Masya Allah. Jadi dia berpenghasilan. Jadi dia berpenghasilan meskipun yang dirawat adalah orang tuanya sendiri? Meskipun itu anaknya sendiri, meskipun itu orang tuanya sendiri. Iya, siap. Iya, jadi penghasilan itu masuk ke dalam rumah tangga, itu boleh nggak? Gimana Bu? Yang terakhir tadi kurang jelas? Jadi jika dia berpenghasilan dan uang itu dimasukkan ke dalam rumah tangga, dalam memberikan nafkah kepada keluarga, itu termasuk boleh kan Ustaz? Siap, Masya Allah. Iya Bu, diperbolehkan. Jadi ketika seorang suami mendapatkan penghasilan meskipun tadi dengan cara merawat orang tuanya sendiri karena itu adalah aturan negara, maka itu diperbolehkan. Itu uang suami yang boleh dia nafkahkan untuk istrinya. Bahkan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa didapatkan di Australia, maka itu menjadi uang suami dan boleh dinafkahkan kepada keluarganya. Diperbolehkan ya. Wallahu taala alam. Baik, mungkin sudah cukup ya. Kalau maaf Kak Evi, itu kalau yang dari pemerintah itu misalnya Ustadz, untuk kebutuhan keluarga tuh kurang mencukupi sebenarnya Ustadz, karena tidak seberapa dibanding kalau dia bekerja gitu Ustadz. Gimana ya Ustadz? Jadi malas gitu Ustadz. Iya. Jadi dilematis ya. Jadi begini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tugas seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Ketika dia menikahi seorang wanita, maka kewajibannya dia harus menafkahi. Bahkan tidak hanya ini, dia harus mencarikan tempat tinggal. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, askinuhunna min haitsu wajadtum. Jadi buatkanlah tempat sakan, tempat tinggal untuk istri kalian yang bisa kalian dapatkan. Jadi tidak hanya nafkah, rumah juga menjadi kewajiban suami. Perkara nanti suami itu mendapatkannya dari tadi dengan cara merawat orang tuanya dapat uang, kemudian dengan cara bekerja dapat uang, maka itu cara yang bisa ditempuh. Tapi yang penting seorang suami harus bisa menopang biaya keluarganya. Taib, kalau muncul pertanyaan, seandainya suami kerja dapat hasil yang banyak, kenapa tidak mau bekerja? Maka seperti ini kan, ya semoga bisa didialogkan ya. Jadi, Anda tidak ingin membenturkan ya keadaan bahwa suami harus begini begitu. Yang jelas itu tanggung jawab suami. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada suami, wahai suamiku, engkau sudah mendapatkan penghasilan dari negara kita dengan cara seperti ini, tapi kebutuhan masih banyak. Ini bagaimana solusinya? Kalau memang engkau ingin membantu orang tua, maka izinkan aku untuk bekerja. Misalnya mencari penghasilan tambahan yang juga tidak menyelisih syariat. Sehingga akhirnya suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti itu mungkin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Iya, jadi kewajiban nafkah tetap harus ditanggung oleh suami. Seperti itu. Iya Ustadz, udah selesai Ustadz. Alhamdulillah. Wa fikum barakallah. Baik, Masya Allah, jazakunallah khairan kepada semuanya. Ana juga kembali mengucapkan jazakunallah khairan kepada para informannya yang Masya Allah sudah memberikan data. Dan sudah kita kirim ya kemarin hasil risetnya dalam 2 bahasa, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semoga bisa dibaca, bisa dipahami dan menjadi tambahan. Bahwa ternyata kondisi pandemi itu tidak menurunkan kualitas keimanan seorang muslimah, bahkan justru bisa menambah kalau seorang mengisinya dalam hal yang positif. Taib, ana ucapkan jazakumullah khairan atas bantuannya. Semoga nanti ana bisa melakukan riset lagi ya di Australia maupun di Kuala Lumpur dan di berbagai negara-negara lain yang bisa kita jangkau datanya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang kita kaji ini bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.